Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Konsep Dasar Profesi Kependidikan. Yang pertama, nama saya Farhan Wahyudin dan Fajar Gilang Ramadhani. Selamat menyaksikan dari tugas yang kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, profesi kependidikan adalah salah satu profesi mulia yang berperan strategis dalam membangun masa depan bangsa. Nah, jadi seorang pendidik tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik saja, akan tetapi pendidik harus berperan penting untuk membentuk suatu karakter atau perilaku sikap yang baik yang diberikan kepada peserta didiknya. Nah, seterusnya yakni definisi proses kependidikan. Jadi proses kependidikan adalah pekerjaan yang fokus pada proses mendidik dan mengajar. Nah, dalam proses mendidik dan mengajar ini melibatkan guru, dosen, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya. Nah, jadi dalam proses pengajaran harus memiliki pendidik yang luas ilmu pengetahuannya, luas dengan pikirannya, supaya ketika dia memberikan suatu penjelasan kepada peserta didik mudah mengerti penjelasan yang diberikan oleh pendidiknya. Nah, jadi tugas utama pendidik adalah membantu peserta didik mencapai potensi maksimal baik akademis maupun pribadi mereka. Nah, jadi seorang pendidik harus memiliki akal yang kuat atau pemikiran yang luas, karena proses ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendalam, yakni tentang dunia pendidikan. Nah, selanjutnya yakni ciri-ciri profesi kependidikan. Yang pertama yakni dasar ilmu pengetahuan. Jadi profesi ini memiliki landasan teori yang kuat, baik itu dalam hal pedagogi maupun psikologi pendidikan hingga manajemen pendidikan, harus dilandasi dengan itu. Nah, selanjutnya yakni kompetensi yang terukur. Jadi pendidikan harus memiliki 4 kompetensi utama, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, kompetensi ini harus dipelajari, harus dikembangkan terus-menerus untuk menghasilkan kualitas pembelajaran yang optimal atau pengajaran yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu kode etik profesi. Jadi, sebagai seorang profesional, tenaga pendidikan harus bekerja dengan norma-norma yang berlaku, termasuk menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, menjaga kerahasiaan, dan bersikap adil terhadap semua peserta didik. Nah, selanjutnya ini tanggung jawab moral. Pendidik bertanggung jawab tidak hanya kepada peserta didik saja, akan tetapi juga kepada masyarakat luas. Kenapa? Karena pendidik adalah salah satu tauladan yang bisa diteladani oleh peserta didik untuk mencetak generasi yang berkarakter dan berkualitas. Nah, selanjutnya ini peran dan tanggung jawab pendidik. Nah, jadi seorang pendidik bukan hanya tertindak sebagai pengajar saja, bukan dia mengajar dalam kelas saja, akan tetapi mereka juga harus berperan penting sebagai fasilitator yang membantu peserta didik memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Nah, dan juga pendidik
harus memberi teladan yang menjadi contoh dalam sikap yang perilaku yang baik. Nah, selain itu juga pendidik juga harus mampu mengevaluasikan proses pembelajaran untuk memastikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, seterusnya yakni pengembangan profesionalisme. Nah, jadi menjadi aspek penting dalam profesi kependidikan. Kenapa? Dunia pendidikan terus berkembang sehingga seseorang pendidik harus terus memperbarui ilmunya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, atau penelitian. Hal ini sangat penting bagi seorang pendidik, bukan seorang pendidik saja, dan juga bagi seorang peserta didik. Dikarenakan pada zaman ini perkembangan teknologi dan metode pelajaran terbaru harus dikuasai oleh pendidik supaya pembelajaran yang disampaikan relevan dan efektif, yang lebih baik gitu. Nah, juga namun seperti profesi lainnya, profesi kependidikan juga menghadapi tantangan. Nah, jadi salah satu tantangan yang dirasakan adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Nah, jadi pendidik dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya, seperti menggunakan media digital, platform pembelajaran daring, dan sumber daya online. Nah, dan selain itu juga kemampuan peserta didik juga menjadi tantangan tersendiri. Pendidik harus bisa menyesuaikan metode pengajaran agar setiap peserta didik dapat belajar dengan efektif sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Dan kesimpulan daripada pembahasan kita ini yakni bahwa profesi pendidikan adalah sebuah profesi yang mulia, menantang dan penuh tanggung jawab. Dengan dedikasi, kompetensi, dan komitmen yang tinggi, para pendidik berperan penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin sekian presentasi kelompok 1. Semoga penjelasan dapat kita gambarkan yang lebih jelas mengenai konsep dasar potensi pendidikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.